Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini perkenalkan saya Hidayat Ramadan dari kelompok 8 akan mempresentasikan 3 implementasi body of knowledge yang kita pelajari di semester 1. Kebetulan saya di sini akan mengimplementasikan 3 body of knowledge. Yang nomor 4 tentang Body of Knowledge Facility Engineering and Energy Management, dan nomor 5 Body of Knowledge Quality and Reliability Engineering, dan untuk nomor 6 Body of Knowledge Ergonomy and Human Factor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi kami pada tugas minggu-minggu kemarin. Ada kita kebagian di UKM tanaman hias. Ya, kita akan ke slide yang pertama. Ya, untuk tentang Body of Knowledge Facilities Engineering and Energy Management, layout produksi amatan itu di sini memakai tata letak fasilitas proses, dan pemilih layout produksi objek amatan ini menggunakan layout fasilitas proses untuk memudahkan sang pemilik atau pekerja untuk menghasilkan produk tanaman yang maksimal. Dan di sini pemilik membangun area alat, area pupuk, area pembibitan, area tanaman bersemai, dan ini area display tanaman itu saling berdekatan. Untuk area display kita pemilik menaruh di depan itu untuk supaya lebih customer bisa dengan mudah melihat. Ini untuk pekerja di sini itu 1 sampai 2 orang, yaitu Pak Bimo sendiri dan kadang ada pekerjanya yang dibantu anaknya. Untuk yang slide kedua, untuk implementasi tahapan yang dipakai di sini metode ranking prosedur pada perhitungan rencana pengembangan lokasi usaha. Dan kita ketahui ada kedekatan dengan bahan baku di tabel kriteria penelitian, ada kondisi ekonomi masyarakat, ketersediaan energi, ada pengaruh iklim, harga sewa, kondisi lingkungan. Untuk di area dekat perumahan mendapat nilai 5. Untuk kondisi ekonomi masyarakat mendapat nilai 5, dan yang terendah itu di pedesaan yang nilai kedekatan dengan bahan baku ada 2, kondisi ekonomi masyarakat 2. Dan berdasarkan hasil penelitian, perhitungan nilai bobot skor dipilih untuk lokasi pengembangan usaha di dekat perumahan sebesar 25 poin, dikarenakan area dekat perumahan sangat mendukung dengan faktor kedekatan bahan baku, kondisi ekonomi masyarakat, ketersediaan energi. Namun untuk faktor sewa lahan mendapat nilai rendah karena di area perumahan itu mayoritas untuk lahan itu masih tergolong mahal. Dan faktor-faktor pendukung lain pada perhitungan pengembangan usaha yaitu kualitas produk, berkaitan dengan kualitas tanaman yang dihasilkan dalam proses budidaya tanaman hias dengan perawatan yang sangat intens akan menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Tempat di sini strategis, di dekat perumahan sangat strategis karena banyak konsumen yang akan bisa dituju. Dan persepsi mungkin penggunaan papan atau banner digunakan di area lapak dan dekorasi interior lapak. Melakukan
untuk meningkatkan konsumen datang, dan perlu juga promosi yang untuk meningkatkan jumlah penjualan produk. Mungkin Pak Bimo atau pelaku usaha ini bisa mempromosikan di area area apa, mohon maaf, untuk mempromosikan di media sosial lewat Facebook atau Instagram, mungkin bisa mendapat atensi dari pihak luar yang ingin membeli tanaman hias. Dan penggunaan energi sebagai penggerak proses produksi. Untuk penggunaan energi di UKM tanaman hias yang dikelola Pak Bimo, mereka hanya menggunakan energi listrik yang keperluannya untuk penerangan ketika malam atau charger handphone pemilik atau owner pengusaha itu. Dan untuk keperluan dalam proses produksi tanaman hias, di sini tidak diperlukan listrik. Dan untuk biaya listrik per bulan itu menurut keterangan itu sebesar 60.000 atau rata-rata 720 per tahun. Dan untuk besaran tagihan listrik tergantung pemakaian itu sendiri. Di sini pemilik atau Pak Bimo menghitung berdasarkan rata-rata tiap bulan. Dan kita selanjutnya akan di Book of Knowledge Quality and Reliability Engineering. Di sini diketahui data produksi dan defek pada bulan Oktober seperti pada tabel tanggal 1, 7, 15 Desember dan 23 Desember. Data di samping atau di tabel ini merupakan hasil produksi pada bulan Desember pada 2004 kemarin. Presentasi defect output dihitung dengan membagi jumlah total defect kemudian dikalikan dengan total produksi, kemudian dikalikan dengan 100%. Ya, kita ketahui di sini suatu contoh 7 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 13 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 13%. Proses produksi pada UKM tanaman hias Shakila Flower yang dikelola Pak Bimo di tiap bulan ada 4 kali proses penanaman, dan untuk penanaman itu sendiri tergantung dari hasil penjualan di tiap harinya. Seperti contoh di minggu kedua ada lonjakan sebanyak 5 tanaman dari sebelumnya, karena menurut keterangan Pak Bimo di minggu sebelumnya itu tanaman banyak yang laku. Dan untuk menjaga stok agar tetap, Pak Bimo akhirnya menambah 5 lagi, dan sampai di minggu yang keempat tanggal 23 Desember itu ada lonjakan terus menerus, karena di sini Pak Bimo juga sama beralasan bahwa ada defect dan juga ada banyak tanaman yang sudah laku. Dan pada proses dan penanggung jawab pengendalian kualitas, Pak Bimo memberi tahu bahwa terlalu banyak air juga tidak bagus untuk sebuah tanaman, karena akumulasi air di akar tanaman dapat menghambat pertukaran nutrisi dan gas yang bisa menyebabkan akar tanaman menjadi busuk. Di sini Pak Bimo menerapkan 1 liter air di tiap tanaman dalam sehari untuk penyiramannya. Terlalu banyak sinar matahari juga tidak baik, karena ada beberapa jenis tanaman yang tidak terbiasa dengan sinar matahari yang menyebabkan terbakar dan daunnya rusak. Pada proses pengendalian ini Pak Bimo atau pengusaha Shakila Flower membedakan jenis tanaman
Dan untuk yang tidak terbiasa dengan sinar matahari, mereka menempatkan tanaman di tempat yang atapnya terbuat dari kaca. Dan untuk tanaman yang biasa langsung di tempat terbuka atau yang biasa langsung kontak langsung dengan matahari. Dan untuk ada yang membuat defek banyak ya, hama dan penyakit adalah mungkin paling umum dalam budidaya tanaman hias ini, karena menyebabkan tanaman mati atau tidak dapat tumbuh dengan sempurna. Di sini pelaku usaha memberikan nutrisi atau pestisida agar tanaman tidak mudah diserang hama atau penyakit. Berikut ini contoh-contoh visualisasi jenis defect atau output reject. Di sini contoh ini tanaman layu yang disebabkan oleh terlalu banyak air, dan ini contoh tanaman yang sudah mati, dan ini yang tumbuh tidak sempurna atau yang diserang hama atau penyakit. Untuk analisa hubungan sebab akibat penyebab produk defect atau output reject yang disebabkan oleh 5M man machine money material method informasi energi di lingkungan kerja. Untuk yang berhubungan dengan sebab akibat cacat oleh klasifikasi tersebut, menurut keterangan pelaku usaha, faktor dari peralatan tidak cukup berpengaruh dikarenakan tidak cukup banyak mesin dan peralatan yang digunakan dan hanya sebagai proses penunjang dalam budidaya tanaman hias. Dan faktor yang sangat berpengaruh terletak pada bahan baku dan kondisi lingkungan tempat budidaya. Dan untuk analisa hubungan sebab akibat ini memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab utama terjadinya produk defect atau outspec pada UMKM tanaman hias dengan mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor ini agar di kedepannya kemungkinan terjadi defect atau reject yang banyak itu bisa dikurangi. Dan saya ini sudah sampai di body of knowledge, ergonomy and human factor. Dan ini contoh-contoh mesin, peralatan dan kegunaan dan untuk menunjang kegiatan usaha Pak Bimo. Dan untuk sabit sendiri digunakan untuk memotong tanaman dan juga sebagai alat untuk memotong daun-daunan pada tanaman hias. Dan tak sering juga Pak Bimo biasanya menggunakannya untuk memotong gulma. Di sini juga ada linggis digunakan untuk menggali tanah yang kondisinya keras atau berbatu. Selain itu juga berfungsi sebagai melonggarkan sekitar tanaman atau memindahkan tanaman yang sebelumnya belum ke tempat yang kita inginkan. Dan ini adalah contoh alat gempur, alat yang digunakan untuk menyiram tanaman. Dan berikut adalah rangkuman hasil amatan kondisi lingkungan kerja berdasarkan faktor-faktor. Untuk suhu sendiri, lingkungan kerja UMKM tergolong normal, suhu berada di kisaran 25-28. Kemarin itu waktu observasi itu di musim penghujan. Dan untuk penerangan sendiri cukup terang karena hampir seluruh kegiatan penanaman Stakila flower atau yang yang dilakukan Pak Bimo itu waktunya itu di siang hari. Untuk tingkat kebisingan di sini itu tidak cukup berdampak atau tidak cukup bising karena ini mungkin normal ya, karena usaha letak tempatnya itu di dekat jalan raya poros. Dan untuk kebersihan sendiri ini cukup jadi perhatian, mungkin karena banyak-banyak daun dari tanaman itu sendiri, jadi mungkin ada yang masih tercecer di tanah-tanah.
Tapi Pak Bimo sendiri biasanya memanfaatkan itu untuk pupuk kompos. Dan kesesuaian alat bantu dan lingkungan kerja dengan kaidah NASE untuk alat bantu yang digunakan Pak Bimo gembor itu mungkin kurang efektif. Jadi di sini saya menyarankan untuk mengganti alat dengan selang, karena untuk keefektifannya menyiram tanaman tidak perlu diragukan lagi, karena pekerja ini tinggal membuka keran atau stop keran itu tidak perlu mondar-mandir. Dan untuk kenyamanan sendiri dalam menggunakan selang tentu lebih ringan dari gembor, karena kita hanya mengalirkan air yang diselang dan dialirkan ke tanaman yang hendak disiram. Dan untuk tingkat keefisiennya sendiri ini selang pasti sangat efisien ya, karena air yang digunakan tergolong sangat irit, karena kita bisa mengatur volume air yang kita inginkan lewat spuyer ini. Dan dalam budidaya tanaman hias ini sangat penting juga untuk mempertimbangkan alat-alat dan mesin, karena peralatan atau mesin yang tidak dirancang dengan baik akan meningkatkan ketegangan fisik dan menciptakan lingkungan kerja yang kurang nyaman. Dan di sini kita menyarankan untuk menggunakan selang.